Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Inilah satu nubuat, satu janji yang diberikan Tuhan pada hari dia naik ke surga. Dia mengatakan berapa hari lagi. Lain dengan orang yang mengatakan beberapa ratus tahun kemudian Roh itu turun. Ini sama sekali beda daripada pengertian yang kita terima di dalam Alkitab. Karena tidak beberapa hari lagi engkau akan menerima Roh Kudus, baptisan daripada Roh itu. Ayat 5, Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Tuhan tidak mengatakan 570 tahun lagi maka ada seorang akan turun kepada kamu. Orang memakai istilah parakletos di dalam bahasa Arab yang mempunyai sesuatu peran dari mereka mengatakan yang dinubuatkan oleh Yesus Kristus ada dilahir 570 tahun setelah Masehi dan meninggal dunia 632 tahun setelah Masehi. Itu terlalu lama, beratus-ratus tahun. Tetapi Yesus ini mengatakan tidak berapa hari lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Roh Kudus turun kepada kamu. Kamu akan mendapatkan kuasa, lalu menjadi saksiku. Di dalam berapa butir ini, berapa lama? Tidak berapa hari lagi. Menerima apa? Roh Kudus. Bukan menerima seorang yang bertubuh, lalu Roh Kudus turun kepada kamu. Akan menerima apa? Kuasa. Roh Kudus turun, kamu menerima kuasa. Bukan menerima kesembuhan, bukan menerima kekayaan, bukan menerima kemakmuran, kesuburan seperti apa yang dipercaya oleh orang. Di dalam Alkitab setiap istilah mempunyai ketepatan yang tidak bisa dikompromikan. Jikalau orang mengatakan Roh Kudus datang, engkau mendapatkan mujizat, engkau mendapatkan kekayaan, engkau mendapatkan kesuburan, kelancaran, kesuksesan. Alkitab mengatakan tidak. Roh Kudus turun kepada kamu. Kamu akan menerima kuasa, bukan menerima kesembuhan. Kamu akan berkuasa untuk menjadi saksi, bukan untuk menjadi kaya. Saudara-saudara, semua ajaran yang menyeleweng, berusaha secara sengaja atau tidak sengaja merubah sedikit demi sedikit Alkitab, akhirnya menjadikan makna itu kabur, tidak jelas dan menyeleweng, dan akhirnya jauh daripada makna sesungguhnya. Saudara-saudara, bukan beratus-ratus tahun, tapi berapa hari lagi? Berapa hari? 10 hari setelah Yesus naik ke surga, mereka berdoa dan mereka sungguh-sungguh tekun, sungguh-sungguh beriman dan menanti di Yerusalem. Akhirnya 10 hari kemudian Roh turun kepada mereka seperti apa yang dijanjikan oleh Yohanes Pembaptis dan dikonfirmasikan oleh Yesus Kristus. Aku memberikan baptisan air kepadamu, tapi dia yang datang belakangan daripada aku, yang asalnya dari sebelum dunia diciptakan dia sudah ada. Dia akan baptiskan engkau dengan Roh Kudus. Waktu Roh Kudus turun, engkau akan menerima kuasa, lalu menjadi saksiku, to be the witness for me in Jerusalem, in Judea, and in Samaria until the end of the world. Yesus Kristus memberikan Roh Kudus kepada kita supaya kita menjadi saksi Tuhan. Istilah saksi di sini adalah personnya, adalah pribadinya. To be the witness, to be the person of the witness, to be the witness of the gospel. Kita menjadi saksi Injil. Kita sendiri menjadi status orang yang menjadi saksi. Bukan kesaksian melalui verbal, melalui kalimat yang kita katakan, tapi kehidupan kita sendiri yang menjadi saksi Tuhan dari Yerusalem ke ujung bumi. Setelah terjadi nubuat ini, maka beberapa hari kemudian
Roh Kudus turun pada hari Pantekosta. Alkitab heran sekali, mengatakan Roh Kudus turun 4 kali. Roh Kudus turun 4 kali? Tidak. Roh Kudus turun secara kolektif hanya 1 kali. Dari surga ke bumi, sebagaimana Yesus turun dari surga bumi 1 kali. Tapi Yesus masukkan hati kita setiap hari berbeda. Saya tahun 1957 menerima Yesus masuk ke hati saya. Engkau mungkin 2016 menerima Yesus masuk ke hatimu. Ada yang menerima Yesus 2018, ada yang 2017, ada yang 2080. Setiap tahun, setiap hari ada orang menerima Yesus. Tapi Yesus Kristus turun dari surga ke bumi hanya 1 kali, yaitu inkarnasi. Secara status, Yesus turun dari surga ke bumi. Dia berkata, aku keluar dari Bapa, masuk ke dalam dunia, dan aku meninggalkan dunia ini kembali kepada Bapa. Demikian Roh Kudus turun hanya 1 kali. Tapi turun kepada pribadi itu terjadi secara pribadi lepas pribadi. Sehingga fase kedua, Roh Kudus turun. Hari itu 120 menerima Roh Kudus. Sesudah memberitakan Injil, 3.000 lagi menerima Roh Kudus. Sehingga hari Pantekosta yang menerima Roh Kudus di dunia ini ada 3.120 orang. Sesudah itu fase 8, Roh Kudus turun atas mereka waktu mereka mengabar Injil di Samaria. Waktu mereka mengabar Injil lagi di rumahnya Cornelius, fase 10, Roh Kudus turun atas mereka. Waktu Paulus mengabar Injil di Efesus, fase ke-19, Roh Kudus turun lagi kepada orang-orang ada di Efesus. Sehingga di sini kita melihat secara status 1 kali turun, secara pribadi 4 kali pengalaman. Fase 2, fase 8, fase 10 dan fase 19. Keempat kali Roh Kudus turun kepada pribadi-pribadi yang berbeda. Ini adalah mewujudkan keempat tempat yang sudah dinubuatkan Yesus di dalam Kisah Para Rasul fase 1 ayat 8. Roh Kudus kalau turun kepada kamu, kamu akan berkuasa menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan ujung bumi. Sehingga Yerusalem hari Pantekosta ini menjadi wakil gereja seluruh tubuh Kristus yang kudus dan am, menerima baptisan yang kolektif. Lalu fase 8 membuktikan mereka mendapatkan kuasa menjadi saksi Kristus di tempat Samaria. Fase 10 di rumah Cornelius ini menjadi sesuatu fakta. Roh turun, mereka menjadi saksi Tuhan di Yudea. Dan pada waktu di Efesus ini mewujudkan apa yang dinubuatkan Yesus. Roh Kudus turun memberi kuasa kepada mereka bersaksi ke ujung bumi. Sehingga Efesus mewakili ujung bumi, Cornelius dan Efesus mewakili orang kafir menerima Tuhan. Yerusalem dan Samaria mewakili orang Yudea menerima Tuhan. Tapi di sini ada satu hal yang sedikit ganjil, yaitu kenapakah yang ketiga menjadi kedua, yang kedua menjadi ketiga. Menurut ayat 8 pasal pertama daripada Kisah Para Rasul, di Yerusalem, di Yudea, baru ketiga di Samaria, keempat di ujung bumi. Tapi fase 2 dan fase 10 adalah orang Yahudi yang berada di Yerusalem dan yang di Yudea. Sedangkan fase 8, fase 19 ada orang kafir yang ada di Samaria dan di ujung bumi. Kenapakah urutan yang ditulis di dalam ayat ke-8 fase pertama dan urutan secara turun kepada pribadi-pribadi di dalam 4 pengalaman ini berbeda, ditukar 8 dan 10 adalah karena ada prinsip lain di dalam kitab suci yang harus dijalankan oleh Tuhan. Injil akan datang kepada orang Yahudi, lalu baru kepada orang kafir. Kepada orang Yahudi yang ada di Yerusalem
Petrus, 12 murid, dan 120 pengikut Yesus, serta 3.000 orang yang mendengarkan mereka berkhotbah dalam bahasa lidah. Akhirnya mereka menerima Tuhan. Ini ada kelompok pertama, orang Yahudi, 3.120 orang yang menerima Roh Kudus. Tetapi karena penganiayaan terjadi pada pasal keempat, maka banyak orang itu melarikan diri keluar daripada Yerusalem karena kelemahan mereka, ketakutan mereka. Mereka pencar di daerah-daerah yang lain, luar daripada Yudea. Mereka sudah pergi ke tanah Samaria untuk menghindari kekerasan dan kuasa agama yang berada di kota Yerusalem. Mereka melarikan diri, mereka mengungsi, mereka pergi mencari keamanan karena kelemahan iman mereka. Tetapi mereka tetap orang Yahudi. Itu sebab Roh Kudus turun kepada mereka di Samaria. Maafkan saudara, perhatikan, yang di Samaria bukan orang Samaria, yang di Samaria orang Yahudi. Pasal 2 orang Yahudi, pasal 8 orang Yahudi, pasal 2 di Yerusalem, pasal 8 di Samaria. Jadi kedua tempat, Yerusalem dan Samaria, menurut pasal 1 adalah ke-1 dan ke-3. Tapi menurut Roma pasal 1, orang Yahudi baru orang kafir. Sehingga orang Yahudi di Yerusalem dan orang Yahudi yang berada di Samaria, ini adalah 1 dan 3. Lalu kenapa pasal 10 Roh Kudus turun kepada orang-orang di rumah Cornelius? Itu Cornelius bukan orang Yahudi. Cornelius itu adalah orang kafir, dan Efesus ada daerah kafir. Jadi barulah kita melihat pasal 10 dan pasal ke-19 itu orang kafir. Sehingga 1, 2, 3, 4 menurut daerah geografis harus Yerusalem dulu, baru Yudea, baru Samaria, baru ujung bumi. Tapi untuk bangsa Yahudi dulu, baru orang kafir. Sehingga 1, 2, 3, 4 ditukar menjadi 1, 3, 2, 4. Ini semua adalah prinsip Alkitab yang tidak bisa dikompromikan, yang harus dijalankan sesuai rencana Allah, yang tidak orang boleh merubahnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, dengan demikian Roh Kudus turun 4 kali. 4 kali, pertama kali di Yerusalem kepada pribadi-pribadi yang menanti, tidak berani pergi dari kota itu menurut tuturan Yesus Kristus. Jangan kau pergi, engkau harus berhenti di Yerusalem. Engkau harus menunggu dengan tekun. Engkau harus berdoa dengan sungguh-sungguh beriman supaya Roh Kudus turun kepada engkau. Saudara-saudara, bukankah ini satu hal yang heran sekali? Tuhan yang beri kepada mereka amanat agung, engkau harus pergi ke seluruh ujung bumi, tapi justru mengatakan jangan pergi. Yang suruh mereka pergi adalah Tuhan. Yang suruh mereka tidak boleh pergi adalah Tuhan. Ini namanya paradoks. Saudara-saudara mengerti prinsip paradoks? Itu satu kunci untuk menembusi semua kesulitan-kesulitan fenomenal di dalam Alkitab. Jika kita baca kitab suci, banyak hal yang terlihat terkunci, sulit menembus, sulit mengerti, tidak harmonis. Harus engkau datang untuk minta pengertian prinsip paradoks. Kelihatan salah, tetapi sebenarnya betul. Kelihatan berbentur, tetapi sesungguhnya tidak. Kelihatan seperti berkontradiksi, tapi sebenarnya adalah harmonis. Tuhan yang mengatakan pergilah ke seluruh dunia. Ini panggilan amanah agung yang tidak pernah salah. Tetapi bagaimana pergi? Tuhan mengatakan jangan pergi sampai menerima Roh Kudus. Nah, ini satu pelajaran yang penting sekali. Banyak orang mendengarkan kitab suci, dengar salah-salah, dengar potong-potong, dengar sedikit-sedikit, dengar bagian-bagian, langsung menggebu-gebu, kelihatan begitu sungguh-sungguh mengabari Injil. Jadi orang yang belum ada kuasa sudah diutus. Saya takut orang yang sudah lulus sekolah teologi tapi belum ada kuasa sudah diutus. Kenapa diutus? Karena sudah sekolah. Maka kita memulai lagi prinsip dasar dari Alkitab.
Waktu Yesus datang ke dunia, permulaan 3 tahun, dia sendiri menjadi pemelopor, tetapi dia tidak mendirikan majelis. Dia sendiri menjadi Tuhan sampai dia mati atas kayu salib, sampai dia dikuburkan, sampai dia bangkit, bahkan sampai naik ke surga, belum didirikan badan majelis. Saudara-saudara, setelah Roh Kudus turun, gereja sudah berjalan, menemukan kekacauan, baru dibikin badan majelis. Sehingga badan majelis diberikan untuk menyelesaikan kekacauan, kekurangan dan kelemahan gereja yang sudah terjadi. Saudara-saudara, ditanya sebaliknya, jikalau gereja tidak kacau, jikalau gereja tidak lemah, jikalau gereja tidak salah, perlu atau tidak perlu majelis? Pertanyaan saya adalah tidak mutlak. Nah, saudara-saudara sekalian, sama seperti perjanjian lama, setelah manusia berdosa, baru diturunkan akan firman Tuhan 10 hukum. Di dalam buku saya 10 hukum. 10 hukum diberikan bukan zaman Abraham, bukan zaman Yakub, tetapi zaman Musa. 10 hukum diberikan sesudah Israel 430 tahun menjadi budak di bawah negara kafir, di bawah Firaun, orang yang tidak kenal Tuhan. Saudara-saudara, lalu di dalam buku itu saya menguraikan mengapa 10 hukum diberikan sesudah terjadinya perbudakan 430 tahun. Karena manusia harus mengalami ketidakadilan dan penganiayaan politik, baru tahu apa artinya hukum sesuai kehendak Tuhan. Jikalau manusia tidak pernah mengalami ketidakadilan, maka mereka tidak rasa perlu tuntut keadilan. Mereka tidak rasa perlu harganya daripada Allah memberikan hukum-hukum. Sehingga hukum Allah berbeda dengan hukum manusia. Hukum manusia ditegakkan oleh 2 macam orang. Semacam penguasa pakai hukum untuk mengatur rakyat-rakyat supaya tidak berani berontak kepada dia. Kalau engkau berontak, saya tangkap, saya masuk penjara karena engkau sudah melanggar hukum. Mana hukumnya? Ini peraturannya. Siapa yang bikin? Raja yang bikin. Raja bikin peraturan. Motivasinya untuk mempermudah bagaimana dia mengontrol, menggampangkan dia pemerintahan supaya rakyat taat. Kalau rakyat tidak taat, saya boleh menghukum kamu. Maka hukum dibikin untuk menghukum orang. Hukum dibikin untuk melonggarkan sendiri. Penguasa-penguasa bikin hukum selalu tidak berdasarkan keadilan, selalu memihak yang berkuasa, memihak orang kaya, memihak orang yang mempunyai kuasa politik, sehingga rakyat diperbudak. Tuhan tidak mau hukum semacam ini. Hukum didirikan oleh macam kedua, yang menjadi rakyat tidak mau dikuasai pemerintah. Maka mereka bikin hukum-hukum untuk mengikat kuasa, mengikat raja, supaya raja takluk kepada hukum. Kalau tidak sesuai dengan hukum, raja yang dibunuh. Nah, saudara-saudara, Tuhan Allah tidak membela raja. Tuhan juga tidak membela pengemis. Tuhan tidak membela penguasa. Tuhan juga tidak membela yang dikuasai. Tuhan tidak membela yang memerintah. Tuhan juga tidak mendiskriminasi yang diperintah. Maka Tuhan berstatus sebagai Allah, sang pencipta raja dan sang pencipta makhluk biasa. Dia memberikan hukum kepada manusia setelah orang Israel diperbudak secara tidak adil 430 tahun. Semua pengaturan Alkitab adalah terbaik dan adalah bijaksana daripada Allah yang melampaui semua marifat dan semua instansi daripada dunia. Di dalam 10 hukum terjadi sesuatu proteksi atas hak milik pribadi. Nah, hak milik pribadi kalau dijaga oleh pemerintah dengan hukum yang tegas, maka negara itu manusia nyaman tinggal di dalam. Saudara tinggal di Indonesia, engkau mempunyai rumah, bolehkah rumahmu diambil oleh jenderal semaunya? Tidak bisa. Bolehkah rumahmu disita oleh presiden? Tidak bisa. Karena negara Indonesia
negara hukum. Ini yang diperjuangkan oleh almarhum Yap Thiam Hien. Dia seorang Cina, dia seorang Kristen, dia minoritas, tapi dia memperjuangkan Indonesia harus mempunyai hukum yang melaksanakan keadilan tanpa diskriminasi, sesuai dengan negara-negara yang paling maju di dalam keadilan, di dalam penghakiman, di dalam segala hukum. Negara Belanda, negara Jerman, negara Inggris. Nah, ini semua adalah negara-negara Kristen. Saudara-saudara, mengapakah hukum ditegakkan jauh lebih baik di negara Kristen? Mengapa hukum lebih stabil di negara Kristen Protestan? Mengapa hukum paling standar dan didirikan di dalam penghakiman internasional di Den Haag, di Belanda, karena gereja Reform? Saudara-saudara, negara seperti Anglikan di Inggris dan negara Lutheran di Jerman tidak mempunyai ketegakan hukum yang paling adil tanpa diskriminasi yang paling mutlak seperti Belanda. Karena gereja di Belanda menganut gereja Reform, tetapi gereja Reform di Belanda tidak sanggup mempunyai kekuatan untuk menghentikan Belanda menjajah Indonesia. Inilah gereja Belanda yang paling gagal di dalam sejarah, sehingga akhirnya gereja Belanda yang tidak sanggup menguasai negara di dalam Belanda untuk menjajah Indonesia, akhirnya Belanda harus diusir dari Indonesia oleh orang-orang yang mengerti teologi Reform dan Alkitab. Saudara-saudara sekalian, kenapakah orang Indonesia mengusir orang Kristen yang Belanda? Kalau Belanda Kristen, kenapa bukan Belanda yang memimpin Indonesia mengerti dan mentegakkan hukum yang baik? Tetapi Belanda yang diusir oleh Indonesia. Dan pada waktu Indonesia merdeka, kenapa Tuhan memihak Indonesia, tidak memihak Belanda? Karena yang dijajah Indonesia tidak bersalah, yang menjajah itu salah. Jadi Belanda menganut gereja Kristen tapi tidak menjalankan doktrin Reform. Itu sebab akhirnya Belanda harus diusir dan Tuhan memihak Indonesia, karena Indonesia yang dijajah. Semua ini bukan tidak ada artinya atau boleh kita mengabaikan karena kita Kristen, kita tahu politik. Bukan. Orang Kristen harus mempunyai kesadaran politik dan pengertian yang sesuai kitab suci, melampaui politik-politik di dunia. Kita pada waktu membicara tentang hukum, membicara hakim, membicara tentang keadilan, kita melampaui parlemen Belanda, kita melampaui pemerintah Belanda, karena mereka tidak mengerti prinsip Alkitab sehingga melanggar dan menjajah. Kita mengerti prinsip Alkitab, kita membela dan kita mengusir mereka. Ini diberkati oleh Tuhan yang benar, bukan yang berkuasa. Meskipun Belanda begitu berkuasa, tetapi dia tidak bersalah. Akhirnya salah satu hal yang tidak ditembusi oleh Abraham Kuyper, yaitu dia minta Belanda berhenti memerintah Afrika dengan kuasa orang putih di atas orang hitam. Itulah sebabnya Abraham Kuyper tidak jadi Perdana Menteri kedua kali di Belanda, karena kekuasaan pemerintahan Belanda memberhentikan dia. Saudara-saudara sekalian, tapi akhirnya Mandela yang telah menang, dan dia juga orang Kristen. Mandela seorang Kristen kulit hitam yang diperintah oleh kulit putih dari Belanda beratus-ratus tahun. Akhirnya Tuhan membela yang benar. Tuhan tidak memihak orang kaya, memihak orang berkuasa, atau memihak pemerintah yang namanya pemerintah Kristen. Yang salah yaitu salah, yang betul yaitu betul. Tuhan yang adil memberikan kepada kita begini. Saudara-saudara, inilah sebab dalam kitab suci semua peraturan itu tegas dijalankan. Kemarin pada waktu dikatakan jangan terlalu cepat ada majelis, lalu saya menjawab satu pertanyaan tajam sekali. Kalau majelis harus tunggu lama baru boleh jadi, kenapa pendeta setelah sekolah 3 tahun 4 tahun di sekolah teologi sudah boleh naik mimbar? Bukankah ini lebih membahayakan? Jadi saya tidak mengatakan pendeta boleh
cepat-cepat naik, majelis harus lama-lama. Saya juga tidak katakan majelis boleh cepat-cepat, pendeta lama-lama. Saya mengatakan yang paling penting persiapan sudah matang dan pengujian sudah selesai. Sehingga jikalau seorang yang betul-betul matang rohaninya setelah selesai menjadi wisudawan daripada gereja, daripada sekolah, langsung khotbah, saya setuju. Tapi kalau tidak matang, meskipun dia sudah belajar berpuluh-puluh tahun, tetap tidak mungkin biar dia berkhotbah. Demikian juga ada gereja yang tidak lama sudah mentabiskan majelisnya. Ada gereja yang sudah lama masih tidak bisa mentabiskan majelisnya karena tunggu sampai kematangan. Nah saudara-saudara, Roh Kudus juga begini. Roh Kudus turun setelah Yesus naik surga. Dan Roh Kudus turun diberikan kepada pribadi-pribadi dengan pengalaman yang berlainan. Yerusalem pertama, lalu Samaria kedua, baru Roma Cornelius ketiga, baru Efesus keempat. Ini mewakili keempat daerah. Keempat daerah dari pertama pusat, yaitu Yerusalem. Kedua Yudea, yaitu tanah pemerintahan dari orang Yahudi. Ketiga Samaria, mulai campur, itu orang-orang darah dan suku yang berbeda. Sesudah itu keluar, yaitu orang kafir. Saudara-saudara, keempat pengalaman ini mempunyai gejala yang berbeda-beda. Di dalam fase kedua paling lengkap, karena fase kedua dikatakan waktu Roh Kudus turun, ada suara keras seperti sesuatu bunyi tiupan angin yang besar memenuhi seluruh rumah. Dan di mana mereka duduk, dan kelihatan ada lidah api yang turun kepada kepala setiap orang. Bukan saja demikian, maka mereka diberikan Roh Kudus, berkarunia lidah dan bicara bahasa yang dimengerti oleh 15 tempat orang datang dari daerah berbeda. Ini beberapa hal ini tidak pernah ulang lagi. Fase 8 tidak ada, fase 10 tidak ada, fase 19 tidak ada, fase 8 adakah angin yang keras suaranya turun kepada mereka? Tidak. Fase 10 ada tidak lidah yang turun? Tidak. Fase ke-19 ada tidak hal-hal ini? Sama sekali tidak. Sehingga gejala-gejala tidak penting. Demikian juga pengalaman pribadi-pribadi yang berbeda tidak penting. Engkau kalau mempunyai pengalaman seperti fase 2 atau fase 8 atau fase 10 atau 19, jangan paksakan orang lain harus mempunyai gejala sama seperti engkau baru membuktikan mereka menerima Roh Kudus. Nah, kesalahan dari orang itu, mereka memutlakkan gejala-gejala ini menjadi hal syarat yang tidak boleh tidak ada. Engkau sudah menerima Roh Kudus, engkau sudah bisa baca Rita, engkau bilang saya belum bisa. Kalau begini engkau tidak Roh Kudus, mereka memaksakan dengan fenomena-fenomena yang relatif dijadikan dalil-dalil yang mutlak, sehingga gereja mereka kacau dan menjadi sesuatu hal yang menyelewengkan seluruh tubuh Kristus. Saudara-saudara, engkau bilang jikalau kita tidak ada suara keras pernah terjadi, tidak pernah lihat ada lidah yang turun ke kepala, dan jikalau tidak ada suara angin yang besar, dan tidak pernah ada orang berbicara kalau dia rida, bagaimana membuktikan gereja Reform Injili Indonesia ada Roh Kudus? Nah saudara-saudara, itu sebab kita harus menyeluruh penyelidikan kitab suci untuk menemukan prinsip-prinsip dasar dan prinsip-prinsip induk, prinsip-prinsip mutlak. Siapa yang ada Roh Kudus, siapa yang tidak Roh Kudus. Sekarang saudara, kita melihat banyak gereja-gereja liberal sudah mulai tutup pintu, sudah mulai dingin. Yang mereka sisa ada gereja yang besar, gedung hak milik, tapi itu tidak penting. Saudara-saudara, gereja mempunyai gereja besar atau tidak, itu tidak penting. Berkat Tuhan untuk GRI yang paling kecil adalah diberikan gereja yang besar. Kita mendapat gereja besar, ini berkat Tuhan yang paling kecil. Berkat Tuhan yang paling besar untuk gereja adalah Roh Kudus, firman, dan kuasa mengabari Injil. Semua 1, 2, 3.
berkat Tuhan paling besar untuk gerejanya adalah Roh Kudus, firman, dan kuasa mengabari Injil. Jikalau gereja mempunyai 3 hal ini, dengar, meskipun dianiaya oleh pemerintah, dilawan oleh masyarakat, dibunuh oleh orang-orang yang sangat radikal, dibenci oleh orang-orang musuh-musuh gereja, diejek-ejek oleh filosof-filosof dunia, jangan takut. Tuhan Yesus berkata, jangan takut, hai kaum yang kecil, karena aku menyertai engkau. Pada waktu gereja permulaan, tidak ada gedung, tidak takut. Tidak ada kuasa politik, tidak takut. Tidak ada organisasi, tidak takut. Tidak ada majelis, tidak takut. Belum ada penatua, tidak takut. Mereka ada firman Tuhan, mereka ada Roh Kudus, mereka ada kuasa pekabaran Injil. Ini 3 hal yang bikin gerakan reform hidup di dunia. Gereja lain ikut-ikut coba juga mengabari Injil, sulit karena mereka ikut-ikut daripada fenomena, bukan ikut-ikut dari prinsip dasar. Tetapi di sini gerejamu, pendetamu pada waktu mendirikan gereja Reform Injil Indonesia, dari hari pertama sudah jelas apa yang harus dikerjakan, sudah jelas apa yang prinsip, apa yang fenomena, apa yang substansi, apa yang gejala, apa yang mutlak, apa yang tidak. Saya berkata berkali-kali, gelar tidak penting. Kalau pendeta kita dapat gelar, saya senang. Saya harap waktu saya muda tidak ada kesanggupan pergi luar negeri dapat gelar yang tinggi. Waktu saya tua, saya mau murid saya mendapat gelar lebih banyak. Dan saya percaya setelah saya mati, yang bergelar doktor teologi di gerakan ini sudah lebih 10 orang. Kita sudah ada doktor dari Boston, doktor dari Heidelberg, nanti ada doktor dari Westminster, doktor daripada Free University, doktor daripada Abendom, doktor daripada Kempen, dari Belanda, dari Jerman, dari Amerika, menyusul. Tapi tidak apa-apa. Dimulai dengan pendeta Stephen Tong yang waktu muda tidak ada gelar doktor apapun, tapi jadi. Karena apa? Unsur yang penting Roh Kudus, unsur yang penting firman, unsur yang penting kuasa Injil. Ini 3 hal kalau tidak ada, gereja bagaimana besar, bergedung, berorganisasi, mempunyai kor yang hebat, mempunyai uang yang banyak, tetapi tidak ada kuasa Roh Kudus, tidak ada firman, dan tidak ada kuasa Injil, gereja itu akan tutup pintu. Saudara-saudara, dengar baik-baik kalimat-kalimat dari sedalam-dalamnya pendetamu yang sudah tua ini. Karena saya berjuang seumur hidup, bukan memukul angin, tetapi saya memukul setan. Saya bukan berjuang untuk berperang dengan orang yang berjasmani, saya berperang dengan rohani, yaitu iblis yang menguasai dunia ini. Saudara-saudara, bukan dengan gelar, bukan dengan uang, bukan dengan pengalaman duniawi, bukan dengan organisasi, tapi dengan bersandar Tuhan dan kuasa Roh Kudus, firman yang suci, dan Injil yang menyelamatkan orang. Kita mendirikan gerakan ini. Puji Tuhan, setelah 40 tahun, 50 tahun, sekarang 60 tahun melayani. Ini tahun ke-60 saya berkhotbah. Dari mulai umur 17, sekarang menjelang umur 77. Selama 60 tahun ini saya melayani Tuhan. Saya lihat dengan jelas apa yang perlu dan apa yang tidak perlu. Apa yang saya ada, jikalau dari Tuhan, saya tidak usah takut. Apa yang saya tidak ada, kalau bukan dari Tuhan, saya lebih tidak takut. Yang penting yang Tuhan mau saya ada, saya tidak ada. Yang lebih cilaka lagi, yang Tuhan tidak rasa saya perlu ada, saya merebut. Kalau saya terus mencari gelar, cari uang, cari kaya, cari kuasa politik, semua hancur. Tapi akhirnya kita tidak pernah nuntut itu. Tuhan beri satu-satu kepada kita. Yang penting adalah keadilan, adalah kesucian, adalah penyertaan dari Tuhan sendiri. Saudara-saudara, waktu Yesus berkata, Roh Kudus kalau turun kepada kamu, kamu akan mendapatkan kuasa menjadi saksiku.
Roh Kudus turun tidak tentu ada angin ribut. Roh Kudus turun tidak tentu ada lidah yang jatuh. Roh Kudus turun tidak tentu ada karunia lidah bicara bahasa lain. Kita tidak ini, tidak apa. Tapi Roh membaptiskan engkau. Engkau dikuduskan oleh Tuhan. Roh melengkapi engkau. Engkau berani mengabari Injil. Roh berada dalam dirimu. Engkau hidup suci. Hidup suci. Berbuah Roh Kudus. Berani mengabarkan Injil. Dan didampingi oleh Tuhan. Memberitakan firman. Meninggikan salib. Berbuah Roh Kudus. Dari cinta kasih sampai kontrol diri. 9 macam dinyatakan dalam buah Roh Kudus yang tercantum di dalam Galatia pasal 5. Ini semua membuktikan the true spirit is so essential, so substantial, and so important, not in phenomena, tetapi di dalam keadaan sesungguhnya. Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara-saudara. Fase 2 ada karunia lidah. Beda dengan karunia sekarang. Sekarang yang sudah ngerti dengan karunia lidah menjadi tidak ngerti. Fase 2 yang tidak ngerti sedang dengan menjadi ngerti. Jadi titik beratnya adalah bikin orang mengerti Injil. Bukan orang melihat engkau bisa bicara lidah lalu sombong. Jangan dibalikkan. Yang utama dan yang tidak penting. First thing first. The important things important. The least important thing least important. Yang second thing second. Third thing third. And the last thing last. The first thing first. Ini semua kita pegang teguh-teguh. Karena Alkitab berkata, firman Tuhan adalah kekal adanya. Yang kekal bukan contingent. Yang kekal incontingent. Jadi gereja mengetahui ada karunia lidah tidak ada. Tak penting. Itu contingent. Kita ada angin atau tidak, itu tidak kekal. Kita bisa menyembuhkan atau tidak, itu tidak penting. Tapi kita bisa memberitakan Injil, mempertobatkan orang berdosa, hidup suci, mempermalukan iblis, dan akhirnya semua fitnahan, semua umpatan akan gugur sama sekali. Karena yang benar itu adalah yang benar. Tuhan berkati kita masing-masing. Saudara-saudara, hari ini saya khotbah di sini saja. Gejala dari 4 pengalaman itu mungkin saya tidak khotbahkan lagi. Sebenarnya di dalam kebaktian-kebaktian 7 tahun yang lalu saya pernah utarakan ini, tetapi tetap hari ini perlu diutarakan lebih jelas lagi. Saudara baca sendiri, banding sendiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih. Engkau benar-benar baik. Dan Engkau benar-benar mengirim Roh Kudus. Karena Engkau adalah Tuhan yang mendapatkan janji. Dan Engkau sungguh-sungguh memberkati gerejamu. Kiranya gereja ini penuh dengan firman-Mu yang suci. Dan penuh dengan pimpinan Roh Kudus yang lincah. Serta penuh dengan kehidupan yang menyatakan ketaatan dan kekudusan orang suci di muka bumi ini. Dan gereja ini boleh sungguh-sungguh memuliakan Tuhan. Dengar doa kami, khususnya memberikan kepada kami bijaksana, kuasa dan pengertian serta pernyataan Roh-Mu yang kudus di dalam Injil yang diberitakan, baik KKR pribadi dan KKR dan semua pelayanan PI melalui traktat, melalui literatur, melalui penjara dan melalui hidup sehari-hari. Dengar doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.